Halo semuanya, berjumpa lagi bareng saya. Tentunya masih sama bersama channel astronomi kesayangan kalian semua, Nasi Angkasa. Hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat menarik nih, dan banyak banget dibicarakan oleh banyak orang. Sesuatu yang sangat menarik itu adalah reaktor fusi nuklir milik Cina, atau yang juga dijuluki sebagai matahari buatan negara Cina. Sebelumnya saya udah pernah bikin sih mengenai fusi nuklir buatan Cina ini. Dan video sebelumnya itu adalah untuk mengenalkan kepada kalian semua mengenai fusi nuklir. Buat yang belum nonton, saya sarankan untuk kalian nonton dulu ya, agar kalian dapat memahami video ini lebih baik nantinya. Buat yang udah pada nonton, kali ini kita akan bahas bersama ya mengenai rekor baru yang berhasil ditorehkan oleh reaktor fusi nuklir ini. Dan seperti biasa, daripada kalian semua penasaran, mari kita bahas bersama. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini bisa semakin berkembang. Dan jangan lupa ya, untuk ikuti juga sosial media kami agar kalian semua menjadi yang ter-up to date mengenai informasi astronomi. Reaktor fusi nuklir Cina ini, yang juga dijuluki sebagai matahari buatan, berhasil mencatatkan rekor baru. Menurut salah satu media Cina, melaporkan bahwasannya para ilmuwan yang bekerja pada proyek fusi nuklir ini telah berhasil menahan plasma 120 juta derajat Celcius selama hampir 100 detik. Catatan ini tentu melebihi rekor sebelumnya ya, yang mana saat itu matahari buatan ini diketahui berhasil mempertahankan plasma pada 160 juta derajat Celcius selama 20 detik saja. Dengan adanya catatan 120 juta derajat Celcius tadi, termasuk rekor dalam upaya pencarian fusi nuklir, dan langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh para ilmuwan dari proyek fusi nuklir ini adalah mempertahankan suhu ini selama seminggu. Kalau kalian nonton atau membaca berita mengenai proyek luar biasa ini, kalian pasti pada mengetahui kan, kalau proyek ini pada tahun 2019 lalu menjadi sorotan publik. Pada saat itu, otoritas Cina mengatakan kalau teknologi itu akan segera mulai beroperasi. Dan baru pada Desember tahun 2020 kemarin, Cina untuk pertama kalinya berhasil menyalakan reaktor fusi nuklir yang juga dijuluki sebagai matahari buatan Cina. Wah, julukan ini memang cukup kontroversial kan, apalagi di Indonesia. Disebut sebagai matahari buatan hanyalah julukan saja dari reaktor fusi nuklir ini. Sebenarnya, proyek ini bernama HL2M Tokamak yang merupakan perangkat penelitian eksperimental fusi nuklir terbesar dan tercanggih yang ada di Cina. Kemudian, keberhasilan pengoperasian reaktor fusi nuklir ini menandai kemajuan besar Cina dalam kemampuan penelitian tenaga nuklir, dan tentu saja membuat Cina juga layak disejajarkan dengan negara lain yang maju dalam bidang teknologi sains. Selain keberhasilan negara Cina tadi, baru-baru ini negara Rusia juga dilaporkan telah berhasil menyalakan reaktor fusi nuklir Tokamak 15 atau T-15MD untuk pertama kalinya. Sebenarnya, Rusia dan Cina ini sama-sama merupakan anggota tim internasional yang membangun proyek fusi nuklir ITER di Eropa. Untuk diketahui juga, pembangunan Tokamak ITER ini dimulai pada tahun lalu di Prancis Selatan, dan ITER sendiri merupakan proyek penelitian fusi nuklir terbesar di dunia yang memang berbasis di Prancis. Sejak pertama kali didirikan pada tahun 2007 silam, mega proyek ini diharapkan akan rampung pada tahun 2025 mendatang. Setelah kalian menyimak beberapa pembahasan tadi, mungkin kalian bertanya, seperti apa sih reaktor fusi nuklir itu dan untuk apa fungsinya? Jadi, fusi nuklir yang diteliti melalui ITER ini menggabungkan inti atom untuk menciptakan energi dalam jumlah besar, dan mekanisme fusi nuklir ini berkebalikan dari proses fisi nuklir yang digunakan dalam senjata atom dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Tidak seperti fisi, fusi tidak mengeluarkan gas rumah kaca dan mengurangi risiko kecelakaan atau pencurian bahan atom. Namun masalah di sini adalah untuk mencapai fusi ini sangatlah sulit dan juga sangat mahal. Menurut beberapa sumber nih, ITER sendiri diperkirakan menelan anggaran sebesar 22,5 miliar US dollar atau kalau dirupiahkan sekitar 318 triliun rupiah. Wah, anggaran yang sangat besar ya.
Lalu, selain dari kedua negara tadi, negara lain yang juga memiliki matahari buatan adalah Korea Selatan. Matahari buatan ini dikembangkan oleh Korea Superconducting Tokamak Advanced Research atau KSTAR yang merupakan hasil studi bersama dengan Seoul University dan Columbia University. Keberadaan matahari buatan milik Korea Selatan ini diharapkan dapat melakukan operasi plasma berkelanjutan selama 300 detik dengan suhu ion lebih tinggi dari 100 juta derajat Celcius pada tahun 2025 nanti. Untuk fungsinya sendiri, sebenarnya reaktor fusi nuklir dari beberapa negara tadi memiliki tujuan yang sama, yaitu proyek fusi nuklir ini diklaim akan memberikan manfaat yang sangat-sangat besar, seperti memunculkan energi ultra powerful yang murah untuk diproduksi, bebas emisi, dan hampir tak terbatas. Fusi nuklir ini nantinya juga tidak akan meninggalkan limbah radioaktif yang tentunya akan membuat reaktor fusi nuklir atau matahari buatan ini menjadi sumber energi yang sempurna di masa depan. Nah, udah pada paham kan? Jadi pada intinya beberapa negara mulai saat ini sudah mengembangkan reaktor nuklir sebagai energi alternatif di masa mendatang. Tentunya ini sangat berguna ya untuk menanggulangi seandainya di masa depan akan terjadi yang namanya krisis energi. Oke, jadi mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga pembahasan kali ini dapat memberikan pengetahuan baru mengenai dunia sains dan astronomi sekaligus hiburan buat kalian semua. Jangan lupa kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik mengenai dunia sains dan astronomi yang akan kita sampaikan. Dan tentu bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami Nasi Angkasa, media sains dan astronomi Indonesia. Nah, sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel Nasi bisa terus berkembang. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian agar bermanfaat untuk semuanya. Jadi sampai di sini dulu ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.